Ustaz, apakah ada bid'ah hasanah? Kan ujung-ujungnya kan iku ya sini ditakoni. Apakah ada bid'ah hasanah, Ustaz? Saya tutup dengan ini, setelah itu kalau ada tanya silakan. Adakah bid'ah hasanah? Mas-mas yang ngomong bahwa semua bid'ah itu sesat Nabi, bukan sopo-sopo, Nabi. Kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Kata mereka, enggak Ustaz, yang ngomong itu Nabi. Tapi kan setiap hadis itu punya penafsiran Ustaz. Memang ucapannya Nabi setiap bid'ah itu sesat, tapi itu ada pengecualiannya. Menurut jenengan KB semua, tapi menurut kami enggak. Oke, enggak apa-apa. Berarti ini hadis jenengan sama saya beda pandangan. Menurut saya semua bid'ah itu sesat. Menurut jenengan ada bid'ah hasanah. Oke, enggak apa-apa wis. Kita berselisih pendapat. Sekarang saya tanya jenengan, siapa orang yang paling paham ucapannya Nabi? Kita kan sama-sama mengklaim nih hadis siji tafsirane loro. Leres nggih? Ya wis enggak apa-apa. Berarti kan galek wasit. Nuga galek wasit tukaran kok. Harus ada wasitnya. Siapa wasitnya? Yang paling tahu ucapannya Nabi sinten? Sahabat. Ya Ustaz, tapi Imam Syafi'i itu ngomong ono lho bid'ah hasanah Ustaz. Sing endi sama niki? Si rungono Ustaz. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi kitabih al-bid'atu bid'atani mahmuda wa madmuma. Bid'ah iku ono loro, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Oke. Terima kasih atas informasi itu. Bener, Imam Syafi'i ngomong kayak gitu, kita setuju. Tapi tunggu dulu. Sampean paham nggak ucapannya Imam Syafi'i itu? Oke, kembali ke wasit tadi. Ya, wasit tadi, jenengan mengatakan nggak semua bid'ah sesat. Misalnya saya mengatakan semua bid'ah sesat karena teks dohir ucapannya Nabi jelas semua bid'ah sesat. Karena sampean punya pandangan, saya punya pandangan, nggak bisa disatukan, ya sudah nggak apa-apa wis. Kita cari wasitnya. Wasitnya siapa? Orang yang paling paham ucapannya Nabi siapa? Sahabat. Kita harus merujuk ke tafsir orang yang hadir di masa itu ketika Nabi ngomong. Siapa? Sahabat. Kan gitu logikanya, Pak. Nah, bagaimana ucapan sahabat menafsiri ucapannya Nabi? Abdullah bin Umar berkata, perhatikan, ucapannya Abdullah bin Umar dicantumkan juga oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Imam Syatibi, Pak, dari negeri Setiva, yaitu Spanyol, ulama besar lahir di Spanyol, punya kitab dua yang paling menggelegar. Ya, yang satu disenangi oleh Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah punya dua yang terkenal, yang fenomenal. Dua-dua disenangi Ahlus Sunnah. Tapi orang liberal senang satunya, nggak senang satunya. Beliau punya kitab yang pertama Al-I'tisam. I'tisam ini kitab yang paling ampuh untuk membabat ahli bid'ah. Semua kitab-kitab menjelaskan bid'ah kebanyakan merujuk ke kitab I'tisam. Ya, dan kitab satunya. Oke, ikhwatal iman rahimanillah. Kembali ke materi biar enggak panjang-panjang. Ya, jadi menurut Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi, ketika mengomentari hadis kullu bid'atin dhalalah, beliau ngomong kayak gini. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang-orang itu menganggapnya hasanah. Bahkan lafaz yang dipakai oleh Abdullah bin Umar adalah lafaz apa? Hasanah. Seakan-akan beliau dapat firasat dari Allah bahwa nanti akan ada orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Masih kurang? Ya, mau sampai siji tok. Ya, enggak ada lagi. Perkataan siapa? Perkataan Abdullah bin Mas'ud. Tapi ceritanya panjang. Yang dikir jamaah kumpul-kumpul, Pak, masih ingat, Pak? Ada orang kumpul jamaah rame-rame, diliatin sama Abu Musa al-As'ari, tapi Abu Musa mau negur, tidak enak. Masih nunggu yang lebih hebat, lebih senior, yaitu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa datang ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Setelah ketemu, ya Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, aku menjumpai di masjid ada orang melingkar, dzikir rame-rame, dipimpin oleh pemimpin masing-masing, halilu mi'amar, tahlillah 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha, rame-rame, ganti tahmid, ganti tasbih, rame-rame sambil menghitung dengan apa? Kerikil batu.
Abdullah bin Mas'ud marah dan berkata, kenapa engkau enggak suruh mereka menghitung dosa-dosa mereka? Lebih baik daripada ngitung-hitung kayak gitu. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud kepada mereka dan mengatakan, ya umat Muhammad, wahai umatnya Muhammad, ma asra'a halakatakum, alangkah cepat kalian binasa. Haula'i ashabu Muhammadin mutawafirun, ini sahabat-sahabat Nabi masih hidup. Wa thiyabuhum lam tubla aw lam tabla, pakaian-pakaiannya Nabi masih ada di rumahnya, belum usang. Artinya apa? Artinya Rasulullah baru saja meninggal. Pakaiannya Nabi lo masih ada di rumahnya. Wa aniyahum lam tuktar, dan bejana-bejana Nabi belum pecah. Masih baru Nabi wafat. Kok kalian sudah melakukan ritual-ritual aneh ini? Apa kata mereka? Ma aradna ilal khaira. Ya Aba Abdurrahman, kita nggak ingin ini kecuali khaira, baik. Api masuk gak oleh. Apa kata Abdul bin Mas'ud? Wa kam min muridin lil khairi lan yusiba. Berapa banyak orang melakukan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Gak semua yang dianggap hasanah itu hasanah. Gitu loh maksudnya itu. Perkataan Imam Malik, ya, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa membuat bid'ah dalam agama dan menganggapnya hasanah, berarti dia menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah, karena Allah sudah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Islam sudah sempurna. Kalau ada orang nambahi, berarti dia menuduh Nabi Muhammad gak lengkap menyampaikan risalah. Ucapan siapa? Imam Malik. Kurang, ada lagi Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasan. Kullu bid'atin dolalah wa setiap bid'ah adalah kesesatan. Oke. Iya Ustaz, tapi masalahnya Imam Syafi'i lo ngomong ngono Ustaz. Itu jelas loh Ustaz, ada di kitabnya. Tak jelas no saya. Bener, Imam Syafi'i itu nggak salah. Memang Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah baik, ada bid'ah buruk. Memang bener Imam Syafi'i ngomong kayak gitu, nggak salah. Sekarang pertanyaannya, sampean paham nggak yang dimaksud Imam Syafi'i? Untuk bisa memahami ucapan Imam Syafi'i, lihatlah contoh yang dipakai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika mengatakan adanya bid'ah hasanah, contohnya apa sih? 1. Belajar tajwid. 2. Belajar nahwu sorof. 3. Mendirikan madrasah. Kata ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, tajwid nggak ada di zaman Nabi. Apabila nun mati, nun sakinah bertemu dengan huruf hijaiyah, ada 5 hukum: idhar, idgham bihunna, idgham bilahunna, ikhfa, iqlab. Kan nggak ada di zaman Nabi. Nun mati bertemu ba, dibaca iqlab, maka nunnya berganti menjadi halo. Aslinya kan min ba'di. Berhubung nunnya bertemu ba, dibaca nah, nunnya dipindah jadi mim. Jadi ada 5: idhar, idgham bihunna, idgham bilahunna, iqlab, ikhfa. Itu kan di zaman Nabi nggak ada. Tapi karena itu dibutuhkan orang-orang. Jadi zaman Nabi memang nggak ada. Abu Bakar tanya, apa hukumnya iqlab? Nggak paham. Apa itu iqlab? Nggak paham. Kaidah itu belum diperlukan, nggak penting, nggak perlu. Kenapa? Kabeh wong maca Quran tepak kabeh. Kau ana wong salah, kau ana wong keseliu, kau ana lidai nggak ada. Bener kabeh. Makanya nggak dibutuhkan. Kemudian kata beliau, kemudian orang-orang banyak yang masuk Islam, orang Persia masuk Islam, orang Romawi masuk Islam. Kan maca Quran kan lajahe beda, Pak. Orang India loh yang maca Arab kan roto berlepotan. Allahu Akbar. Allah. Butuh ditoto toh. Gini mboten? Diciptakanlah tajwid untuk nepakno bacaane wong-wong sing gak Arab, sing niat maca Quran supaya tepak. Karena zamannya Nabi nggak ada, sekarang ada berarti bid'ah. Tapi hasanah karena boleh itu. Itu kata beliau gitu. Jadi tajwid bid'ah hasanah. Contoh lain, belajar nahwu sorof. Contoh belajar nahwu. Ada marfu, ada mansub, ada halo, ada majrur, ada mubtada, ada khobar, ada tamyiz, ada maf'ul bih, ada maf'ul li ajli, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Abu Bakar ditanya, apa itu mubtada? Enggak paham. Karena enggak ada zaman itu dan enggak dibutuhkan. Kabeh tepak kabeh macane. Bener kabeh. Sampai penaklukan negeri-negeri, orang Persia masuk Islam, orang Romawi masuk Islam, orang Syam masuk Islam, orang Mesir masuk Islam,
mereka yang diislamkan belajar bahasa Arab sering gak tepak mocone. Perlu dibuatkan grammar Arab. Paham ya? Dibuatkan nahwu dan sorof supaya tepak mocone. Zaman Nabi gak ono, saiki ono. Bid'ah ini tapi hasanah. Kata beliau seperti itu. Contoh lain mendirikan madrasah. Zaman Nabi gak ono sekolah. Is kayak gini iki ngaji ngono ae. Sing ben metu-metu balik-balik. Gak ono iuran, gak ono SPP, seragam apa lagi gak ada. Ya, terus bebas, terus boleh tak sakarepe kabeh. Ya, gak ada. Akhirnya sekarang anak wong Islam wis akeh. Harus ada klasifikasi, ini tahap awal, tahap kedua, ini pelajaran pemula, ini mulai dibuatlah madrasah supaya jelas, ini mulai awal, ini supaya jelas. Dulu nggak ada zaman Nabi, sekarang ada, dan ini boleh kan baik, bid'ah hasanah dong berarti. Kita jawab, kalau orang-orang zaman sekarang mengatakan adanya bid'ah hasanah, tapi contohnya seperti tadi, nggak masalah, monggo. Ya, perhatikan. Meskipun itu kami nggak mengatakan bid'ah hasanah. Karena apa? Satu, belajar tajwid. Memang nggak ono tajwid di zaman Nabi, tapi sudah ada isyaratnya. Warattilil Qur'ana tartila. Belajarlah Al-Quran secara tartil. Supaya tartil diciptakan, ini babnya bab wasilah. Supaya iso tartil diciptakan ilmu tajwid. Belajar nahwu sorof memang nggak ada zaman Nabi, tapi sudah diisyaratkan. Apa? Qur'anan Arabiyan, kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab. Varian dari ilmu bahasa Arab adalah nahwu dan sorof. Kata Umar bin Khattab, ta'allamu al-Arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agamamu. Ini babnya bab wasilah, bab maslahah mursalah. Sehingga kami nggak mengatakan ini bab bid'ah, ini bab maslahah mursalah. Bab ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Bab suatu kewajiban nggak bisa diraih kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu ini hukumnya wajib. Menutup aurat itu wajib. Tapi menutup aurat nggak bisa sempurna kalau nggak ada yang buat baju, maka buat baju hukumnya wajib untuk melaksanakan kewajiban, yaitu apa? Menutup aurat. Jadi ini babnya bab wasilah atau maslahah mursalah, bukan bid'ah. Tapi kalau panjenengan menamai ini bid'ah, ya nggak apa-apa. Kalau contohnya seperti ini, yang masalah adalah orang zaman sekarang mengatakan bid'ah hasanah ada, tapi contohnya nggak contohnya Imam Syafi'i. Contohnya bid'ah hasanah Ustadz. Ini loh Ustaz, kan selamatan orang mati Ustaz. Ya memang gak ono Ustaz, tapi kan bagus. Ya inilah bid'ah hasanah. Oke, gantian ngomong ya aku saiki. Sekarang aku ngomong, perhatiin. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah hasanah ada enggak? Ada. Coba sampean perhatiin ucapan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Aku membenci acara maktam, akrohul maktam, aku benci acara maktam, yaitu al-jamaah, kumpul-kumpul di rumah mayit. Apa kata Imam Syafi'i? Yukalliful mu'na, membebani biaya untuk keluarga mayit. Pertanyaan saya, Nabi ngomong apa tadi? Benci apa suka apa senang? Benci. Padahal beliau itu mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tapi dalam babakan iki, beliau nggak ngomong iki bid'ah hasanah. Contoh lain, Sitonggas. Imam Ad-Dimyati, Imam Dimyati, pengarang kitab I'anatul Thalibin, mengatakan adanya bid'ah hasanah. Halo, sepakat dulu ya. Imam Ad-Dimyati, pengarang kitab apa tadi? I'anatul Thalibin, mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Tapi lihat ucapan beliau, perhatikan. Ma yaf'aluhun nas minal ijtima' inda ahlil mayyit wa sun'it ta'am minal bid'ahil munkar. Apa yang dilakukan orang-orang kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil membuat dihidangkan makanan minal bid'ahil munkar, termasuk bid'ah yang mungkar. Padahal menurut beliau bid'ah hasanah itu ada. Tapi ketika mengkategorikan selamatan, beliau mengkategorikannya sebagai bid'ah mungkar. Berarti contoh yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain ketika mengatakan adanya bid'ah hasanah beda dengan contoh zaman sekarang. Kalau Anda mengatakan bid'ah hasanah ada, silakan. Kalau contoh yang dipakai seperti contohnya Imam, yang masalah adalah mengambil ucapan Imam Syafi'i ada bid'ah hasanah, tapi contohnya nggak sama dengan contohnya Imam Syafi'i. Ketika mengatakan adanya bid'ah hasanah, beliau nggak mengatakan contohnya memperingati hari ulang tahun Nabi. Tidak pernah. Artinya jangan sampai kita kurang memahami ucapannya Imam Syafi'i. Gitu nggih? Allahu a'lam.